Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika di dalam Advent ketiga ini kami boleh semakin dalam merenungkan apa yang menjadi berkat Tuhan yang diwujudkan beribu tahun yang lalu, yang kami masih rasakan hari ini. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menebus setiap kami. Karena itu Bapa, pada Advent yang ketiga ini kami ingin merenungkan lagi apa yang menjadi firman Tuhan untuk kami itu boleh jalankan, wujudkan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami, setiap kami, untuk boleh memiliki hati yang mau mendengar, memiliki hati yang mau terus-menerus dibentuk oleh firman Tuhan. Dan termasuk mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasan. Kami sekali lagi memohon pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu boleh senantiasa hadir di dalam pembahasan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu the true servant. Jadi bagaimana pelayan atau hamba yang sejati itu dituliskan di dalam Alkitab. Kita akan membaca di dalam bagian firman Tuhan, yaitu Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebelum membacakan bagian ini, agar kita lebih mudah, saya biasanya akan membagi beberapa bagian sehingga kita bisa melihat alurnya ketika kita membaca ini dengan lebih jelas. Sehingga kita tahu apa yang dituliskan di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Di dalam bagian ini ada satu bentuk yang sering kali muncul itu di dalam perjanjian baru terutama, yaitu bentuk yang dikatakan sebagai kiasmus. Kiasmus itu mirip kalau kita itu makan burger, sekali lagi di bawah itu roti, di atas itu roti, tapi ini terbalik. Lalu ada di dalam bagian tengahnya itu yang penting. Lalu di atasnya itu ada sayuran, lalu di atasnya lagi, di bawahnya itu sayuran lagi. Lalu tengahnya ini yang menjadi penting. Burgernya ini beef atau chicken dan lain sebagainya. Tapi kalau dicopot semua, nah ini jadi bukan lagi burger, tapi cuman chicken atau beef. Tapi kalau menjadi satu kesatuan, disitulah baru menjadi burger. Tapi burger itu yang penting tengahnya. Ini yang menjadi satu kesatuan, tapi yang menjadi penekanan itu tengahnya. Bagian ini juga sama. Bagian ini juga menekankan ada satu bentuk yang dikatakan sebagai kiasmus. Ini. Dan bentuk kiasmus ini kita bisa melihat bagian A nanti paralel dengan bagian A aksen, di mana bagian A ini adalah perkataan malaikat kepada Maria. Malaikat itu memberikan kabar, berita kepada Maria, itu ayat 26 sampai 28. Lalu bagian paralelnya, rotinya yang di bawah itu adalah dibalik perkataan Maria kepada malaikat, itu nanti ayat 38. Lalu bagian sayurnya itu kegelisahan Maria, respon Maria yang kemudian itu dijawab oleh respon malaikat, itu ayat 29 sampai 30. Lalu di dalam bagian B aksennya lagi, bagian bawahnya ini juga sama, respon Maria, tapi responnya nanti berbeda, kita bisa melihat. Lalu nanti dilanjutkan lagi dengan respon malaikat. Baru di dalam bagian tengah ini yang menjadi sentralnya, ini berita kasih karunia, berita tentang bagaimana Yesus itu dilahirkan. Ini ayat 31 sampai dengan ayat ke-33. Kita akan membaca dan membahas dengan bagaimana struktur ini yang kita bisa baca bersama-sama. Di dalam bagian pertama, yaitu bagian A, itu perkataan malaikat kepada Maria. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah itu menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lalu bagian B, yaitu respon Maria yang nanti akan ditutup dengan respon malaikat. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lalu ini menjadi sentralnya, yaitu berita kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu ini menjadi respon Maria lagi yang ditutup dengan respon malaikat. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi tua dan mandul itu yang ditekankan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu ini menjadi bagian akhir, yaitu bagaimana Maria sekarang mulai berkata kepada malaikat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita melihat bagian ini, sekali lagi bagian ini dituliskan, dan banyak hal itu yang sebenarnya kita merasa tidak perlu dituliskan. Kalau kita melihat mana yang lebih mudah untuk dituliskan oleh Lukas, menghilangkan bagian yang tidak masuk akal ini, yang berpotensi bahkan nanti ke depan akan menjadi batu sandungan, menjadi orang itu akan membicarakan kekristenan seolah-olah agama yang tidak masuk akal, sehingga mereka mulai menghina. Jika Yesus itu lahir dari Roh Kudus, nanti mana itu bidannya lah, mana itu papanya lah, dan lain sebagainya. Mana mungkin ada orang bisa dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Lalu ini berpotensi kemudian menjadikan kekristenan itu dihina, dilecehkan, seolah-olah kekristenan itu bukan agama yang logis, agama yang penuh tahyul. Bukankah Lukas seharusnya berpikir seperti demikian? Kenapa Lukas memilih untuk menuliskan hal yang sulit dituliskan? Tapi saya percaya Lukas itu justru sengaja menuliskan ini karena dia ingin menuliskan, menekankan sesuatu bagi kita semua. Karena itu di dalam bagian awal Injil Lukas, dari pasal 1 nanti pasal 2, dia selalu mengkontraskan ada dua narasi kelahiran. Yaitu yang pertama adalah narasi kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini yang sama-sama tidak masuk akal juga. Lalu narasi kelahiran Yesus yang lebih tidak masuk akal lagi. Kalau kita melihat, tapi Lukas itu menyusun dengan sedemikian rapinya, dia menuliskan narasi kelahiran Yohanes Pembaptis, itu ditekankan ibunya adalah seorang yang mandul, bukan cuma mandul, lanjut usianya. Berarti dengan kata lain, bukan sekedar mandul, tapi sudah menopause, sudah terlalu tua, tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan lagi. Bahkan ini mengingatkan kita sebenarnya apa yang pernah dituliskan di dalam perjanjian lama. Pernah ada juga orang yang dikatakan dia ini bukan cuma mandul, tapi sudah mati haid dan lanjut usianya. Dan sekarang Lukas menuliskan ada satu orang lagi yang mirip seperti kejadian saat itu, yaitu orang ini tidak mungkin punya anak, tapi sekarang betul-betul mengandung. Tuhan membukakan kandungan. Jadi Lukas itu membuka dengan cerita yang mereka semua saat itu tahu. Pernah ada satu kejadian yang tidak masuk akal tapi terjadi. Karena itu bagian tadi kita mengingat malaikat itu menutup dengan kata-kata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itulah justru di situ kita dipersiapkan untuk melihat satu narasi, yaitu bagaimana sekarang ada kelahiran yang juga tidak masuk akal, yaitu Maria yang ditekankan seorang perawan tapi bertunangan, dan disitulah Yesus akan lahir melalui perawan Maria ini. Dan di situ kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam narasi yang penting sekali. Karena itu muncul satu malaikat, yaitu Gabriel. Jika dulu ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, Abraham punya istri bukan cuma mandul, tapi mati haid dan lanjut usianya. Dia punya anak akhirnya, yaitu Ishak. Dan Ishak itu punya istri juga sama-sama mandul. Ini satu keluarga jago sekali mencari wanita mandul. Tapi kalau kita lihat, punya anak juga. Anaknya diberi nama Yakub, dan disitulah punya istri yang juga sama. Tidak bisa menghasilkan keturunan, akhirnya lomba, dikasih mbaknya, dikasih langsung yang lain, sampai punya 12 anak.
Dan di sini kita mengerti, karena itulah kemudian disebut Allah perjanjian, yaitu Allah yang berjanji keturunanmu akan sangat banyak. Tapi bagaimana mungkin istriku mandul, mati haid, dan sudah lanjut umurnya. Tapi Tuhan membukakan kandungan itu, membangkitkan kandungan yang mati itu. Dan disitulah disebut Allah perjanjian. Dan Allah perjanjian ini kemudian ada perantaranya, yaitu malaikat Gabriel. Di mana malaikat Gabriel ini kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu kemudian muncul malaikat Gabriel. Seperti di dalam perjanjian lama itu dalam kitab Daniel, ini menjadi satu malaikat yang selalu memberikan satu berita penggenapan tentang perjanjian Allah. Itulah yang dipersiapkan Lukas. Dan ketika kita melihat ada satu orang lagi yang diingatkan dulu tidak mungkin punya anak, sekarang punya anak, dan ini terjadi lagi, yaitu di dalam Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Kita diminta untuk dipersiapkan untuk melihat kelahiran yang sesungguhnya, yaitu kelahiran Yesus, di mana ada seorang perawan yang bertunangan itu lahir. Disitulah baru kita melihat ayat yang tadi kita baca. Dan ayat ini kemudian menunjukkan bagaimana tindakan keselamatan yang diberikan Yesus itu bagi kita, dan bagaimana harusnya respon yang kita itu berikan sebagai perwujudan kita itu bersyukur menerima anugerah Tuhan. Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari. Di dalam bagian pertama dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ini malaikat yang selalu memberikan berita penggenapan perjanjian Allah. Berarti sekarang janji Allah yang sudah dijanjikan, Allah perjanjian Abraham, Ishak, Yakub itu yang mampu membangkitkan kandungan yang mati, sekarang sedang akan menggenapkan perjanjiannya itu. Dan sekarang malaikat Gabriel itu pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Galilea itu kota yang tidak penting saat itu. Bahkan kota yang dianggapnya ini kota yang tidak mungkin ada orang penting itu lahir dari Nazaret, keluar dari Nazaret. Ini kota yang banyak orang kafirnya. Tapi mengapa malaikat yang begitu penting disuruh pergi di kota yang tidak penting? Yaitu sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu disuruh bukan cuma di kota yang tidak penting, kepada seorang perawan yang bertunangan. Nah, ini kata perawan yang bertunangan ini menekankan sesuatu. Zaman dulu yang namanya bertunangan itu agak berbeda dengan zaman kita saat ini. Bertunangan saat itu sudah dianggap suami istri tapi belum berhubungan seksual. Jadi ketika mereka bertunangan, mereka itu bertukar mahar, lalu disitulah mereka itu sudah resmi sebagai suami istri. Tidak boleh bercerai kecuali mati. Dan disitulah mereka itu sudah resmi sebenarnya suami istri, tapi belum melakukan hubungan seksual. Sehingga mempelai wanita itu masih tinggal di rumah ayahnya, berpisah dengan tunangannya. Baru nanti setelah 1 tahun dia dikirim ke rumah suaminya. Disitulah baru penggenapan, konsumasi terjadi, yaitu mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi ini ditekankan dia perawan, berarti belum. Ini memang masih baru bertunangan. Betul-betul saat itu yang namanya tunangan pasti belum berhubungan seksual, masih perawan. Jadi orang yang perawan bertunangan, tapi siapa dia? Dikatakan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Yang dijelaskan itu Yusuf dari keluarga Daud, tapi perawan itu dijelaskan hanya Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini tidak masuk akal. Bagian pertama ini menekankan Maria itu siapa. Jadi latar belakang dan perkenalan tentang siapa itu Maria. Maria digambarkan sebagai seorang perawan dari Nazaret di Galilea. Dia bukan siapa-siapa, di kota yang kecil, bukan apa-apa. Itu Maria. Orang yang tidak penting, orang yang berstatus rendah. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam Alkitab, mereka sudah melahirkan anak, mereka mempersembahkan korban, itu 2 ekor merpati. Ini persembahan orang yang miskin dicatat dalam perjanjian lama.
Orang kalau tidak mampu boleh mempersembahkan, kalau tidak bisa beli kambing domba, sapi, lembu, beli merpati. Itu keluarga yang sangat miskin. Maria bukan siapa-siapa di kota yang tidak penting. Itu Maria yang ditekankan. Seorang yang biasa, tidak layak, hamba. Maria itu menggambarkan setiap kita, orang yang tidak penting bagi Tuhan. Kita itu bukan siapa-siapa. Mau saya sebagai hamba Tuhan pun, saya tidak penting di hadapan Tuhan. Ketika saya pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan banyak hamba Tuhan yang lebih baik dari saya. Saya bukan siapa-siapa, dari latar belakang yang bukan apa-apa. Itu setiap kita, gambarannya orang yang tidak layak, seperti Maria. Tapi yang menarik, malaikat itu memberi salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata salam ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia salam, hai engkau yang dikaruniai. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Maria itu diberikan bersukacitalah. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Orang yang bukan siapa-siapa itu, hamba itu diminta bersukacita, bersyukur. Kenapa? Karena engkau sudah dipilih dan dilayakkan oleh Tuhan. Nah, ini bagian yang mengingatkan kita, setiap kita itu juga sama. Perkenalan Maria itu dijelaskan siapa Maria. Dia hanya hamba, tidak penting, dari kota yang tidak juga menonjol. Tapi dia bersukacita karena Tuhan memilih dan memanggil dia, memakai dia. Itu gambarnya setiap kita. Saya tidak penting, tapi saya bersukacita karena Tuhan melayakkan saya, memakai saya. Di antara orang yang tidak penting lainnya, Tuhan melayakkan saya. Ini bagian yang pertama. Karena itu bagian ini kemudian dilanjutkan. Maria itu terkejut. Bagaimana mungkin? Dia bukan siapa-siapa, bukan orang penting. Dulu Nabi itu dibangkitkan dari orang-orang penting. Karena itu dia terkejut, kaget. Lalu dia itu dengan kebingungan dia, kegelisahan dia bertanya dalam hatinya, apa maksudnya perkataan malaikat tersebut? Tapi malaikat itu berkata kepadanya, justru menguatkan dia di tengah-tengah kegelisahan, karena dia itu bukan siapa-siapa, merasa diri tidak punya kemampuan yang menonjol, bukan dari kota yang penting. Sekarang Tuhan mau pakai. Nah, biasanya respon kita adalah kita mulai ragu, bisakah kita dipakai? Lalu kita biasanya mulai nolak, jangan saya dulu, saya tidak bisa apa-apa. Saya selalu kalau nyuruh anak pemuda pelayanan, jawabannya selalu gitu. Ayo kamu mau nggak jadi pengurus? Kok jangan saya dulu, saya tidak layak. Biasanya saya jawab, memang kamu tidak layak. Kalau kamu ngomong kamu layak, saya langsung tidak pilih gitu kan. Justru kamu kerasa tidak layak, makanya dipilih. Harusnya kata-kata saya niru malaikat. Bersukacitalah kamu hai pemuda, karena kamu yang hina dina ini, tidak layak ini, Tuhan mau pakai. Tapi saya membayangkan kalau saya berkata seperti itu, pasti anak muda ini mulai gelisah. Pembinaku gila. Apa maksudnya salam ini? Lalu disitulah kemudian saya berkata, jangan takut. Nah, lalu ditegaskan lagi, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Jangan takut karena Tuhan akan memakai kamu. Ini yang dikatakan di dalam bagian ini. Maria itu bingung. Kenapa? Dia terkejut. Karena dia itu bertanya dalam hati, maksudnya apa? Dia tidak memahami arti salam itu. Tapi malaikat menguatkan. Di tengah-tengah kegelisahan, kebingungan kita sebagai hamba, ada kata jangan takut. Tuhan yang akan memampukan kita. Ini jaminan. Jaminan kita itu akan beroleh kasih karunia sesuai yang dikatakan, dijanjikan itu. Ini jaminan. Apalagi alasan kita tidak berani berespon di hadapan Tuhan. Ini menegaskan bagi setiap kita, Allah itu telah memberikan bagi setiap kita karunia-Nya. Orang-orang yang tidak layak, tidak punya status yang penting, tapi kita diangkat dari posisi yang rendah, dipilih dan dipanggil untuk berperan penting di dalam karya Allah. Dan ketika kita masuk di dalam bagian itu, kita kerasa kita tidak layak, kita tidak mampu. Disitulah malaikat mengatakan jangan takut. Tuhan yang akan menjamin, memampukan. Dan di situ baru ada berita anugerah. Karena ada seorang hamba yang tidak layak, yang mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Disitulah kemudian berita Natal ini diberitakan.
sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, kata-kata ini juga menarik. Ini tetap mengingatkan Maria itu penting karena dipakai Tuhan, tapi tetap anak yang dikandungnya itu jauh lebih penting. Maria sebagai orang tua tidak punya otoritas memberi nama secara langsung. Memberi nama ini sebagai tindakan ketaatan dia karena perintah dari malaikat. Memberi nama itu melambangkan otoritas. Orang tua memberi nama anak berarti orang tua punya otoritas. Berharap apa sama anaknya, bagaimana menentukan nama anak tersebut. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, memberi nama ciptaan yang lain. Di situ punya otoritas kepada ciptaan yang lain. Tapi di sini ditekankan Maria memberi nama sesuai perintah dari malaikat. Bukan karena otoritas dia, tapi otoritas yang Tuhan itu titipkan. Ini yang menarik, Maria tetap bukan siapa-siapa. Orang yang tidak layak bukan kemudian menjadi layak, tapi dilayakkan. Maria itu orang yang tidak layak, hamba, tapi dilayakkan. Seperti kita semua, tidak layak, bukan jadi layak, tapi dilayakkan. Tetap tidak layak, dilayakkan. Lalu ditekankan, dilayakkan, kamu tetap tidak layak. Lalu dikontraskan dengan identitas Yesus. Siapa itu Yesus? Dan disitulah ditekankan bahwa siapa itu yang dikandung, yaitu orang yang betul-betul dikontraskan dengan Maria. Bagaimana Yesus datang ke dunia, yaitu perawan Maria ini akan mengandung. Kamu meskipun perawan akan mengandung dan melahirkan Yesus. Orang yang kamu harus beri nama Yesus. Ini tidak masuk akal. Maria sudah bingung, dikasih hal yang lebih membingungkan lagi. Diberi nama Yesus sesuai perintah, menekankan dia tidak berotoritas secara langsung. Lalu di situ peran Yesus adalah dia anak Allah yang maha tinggi. Ini sungguh-sungguh anak Allah. Dan dia datang sebagai raja, menggenapi tahta Daud, akan memulihkan tahta Daud. Dan disitulah dia akan menjadi raja atas setiap kita umatnya. Dan kerajaannya, kekuasaannya itu akan kekal. Ini yang ditekankan. Maria tetap bukan siapa-siapa, dia hamba, lalu dia akan melahirkan orang yang begitu besar seperti ini. Ini gambaran setiap kita, hamba yang Tuhan itu layakkan. Kita itu bukan siapa-siapa, dipercaya pekerjaan yang begitu besar. Bukan berarti kita jadi layak, kita tetap tidak layak, tapi dilayakkan. Ini yang harusnya menjadi kebanggaan bagi kita. Saya tidak layak, tapi dilayakkan. Tapi ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita melihat bagian ini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bagian ini seringkali diartikan Maria itu tetap meragukan. Tapi kalau kita melihat di dalam susunannya ini, bahasa Maria bertanya, Maria itu sebenarnya bukan meragukan, tapi itu Maria sedang meminta informasi dengan lebih lanjut. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, Tuhan akan menguatkan kita dan cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan berhenti mengejar dan mencari. Ini yang ditunjukkan oleh Maria. Dia tetap tidak layak, dilayakkan, lalu dikatakan jangan takut. Sekarang dia menuntut pengertian. Dia ingin dimampukan untuk bisa menjalankan dengan lebih baik. Karena itu dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi dia meminta informasi lebih lanjut. Dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini jawaban yang tetap bagi saya kalau jadi Maria tidak masuk akal. Minta informasi lebih lanjut, tapi diberi informasi yang tidak bisa dilanjutkan. Sangat membingungkan. Tapi kalau kita lihat Tuhan itu begitu rapi membentuk sejarah. Menarik sekali. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Malaikat memberi tanda tanpa diminta. Maria cuma menuntut informasi lebih lanjut. Maria diberi tanda oleh malaikat. Ini yang sering kali terjadi. Jika kita tidak mengerti kehendak Allah, cari tahu. Tuhan akan memberi jawaban. Dan disitulah Maria itu diberi tanda tanpa diminta. Dan disitu kita melihat dikatakan dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung.
Maria langsung mengingat pernah ada kejadian yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Karena itu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ini kemudian harusnya merangkum semua kebingungan Maria. Dan kalau saya menjadi Maria, saya akan mulai melihat tenunan sejarah yang Tuhan itu tenun begitu rapi. Pernah ada di dalam sejarah orang yang dilahirkan tanpa pria, tanpa wanita. Siapa dia? Adam. Dia dicipta tanpa hubungan seksual. Tidak ada papa, tidak ada mama. Adam lahir tanpa ada pria, wanita. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang dilahirkan dengan pria tapi tanpa wanita. Siapa dia? Hawa. Adam tertidur, lalu dari pria ini diambil tulang rusuknya, ditutup dengan daging, lalu lahirlah Hawa. Dari pria tanpa wanita bisa lahir seorang wanita. Kenapa tanpa wanita? Ya memang belum ada wanita. Kalau ada wanita, ya berarti sudah dicipta Hawanya. Karena itu setelah Adam dan Hawa dicipta, setiap kita lahir dari pria dan dari wanita. Itulah setiap kita manusia. Yang belum ada cuma satu, dari wanita tanpa pria. Susunannya baru lengkap. Siapa dia? Yesus. Tuhan membentuk dengan demikian rapi. Bagaimana mungkin kita tidak percaya ada orang yang lahir tanpa pria dengan wanita? Sedangkan kita percaya tanpa pria, tanpa wanita bisa lahir Adam. Tanpa wanita dengan pria bisa lahir Hawa. Lalu kita langsung mencoret itu semua, lalu mengatakan harus dengan pria dan wanita baru bisa lahir seorang juru selamat. Tuhan mengatakan kurang satu pola, sekarang baru genap, baru lengkap. Tanpa pria dengan wanita, itulah Yesus lahir. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di situ baru Maria ngeh, baru dia mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku ini cuma hamba, aku tetap tidak layak. Tapi karena itulah sekarang aku sadar, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini respon yang harusnya dihasilkan seorang hamba yang sejati. Kita hamba itu harusnya berespon, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi berapa banyak kita berani berdoa seperti ini? Ketika kita itu mengalami kesulitan, beranikah kita berdoa seperti ini? Ketika saya diminta jemaat doa, Pak, Bapak kan hamba Tuhan, doa dong biar pandemi ini segera berakhir. Sudah berapa lama ini? Hampir 3 tahun tidak berakhir-akhir. Karena Bapak sih kurang doa. Saya bilang oke, kita doa bareng-bareng. Tapi doa sebagai hamba, the true servant. Doanya harusnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada setiap kita, dunia kita, ciptaan Tuhan di sekitar kita, menurut perkataan Tuhan. Jadilah semuanya menurut kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu true servant. Yaitu orang yang sadar saya tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Tapi saya tetap tidak layak, tapi dipercaya pekerjaannya begitu besar. Karena itu jangan sombong. Minta Tuhan yang mampukan, minta Tuhan yang layakkan. Tidak paham, cari pemahaman, Tuhan akan menjawab. Dan ketika sudah paham, lakukan itu dengan setia, dengan satu perkataan, aku ini hamba Tuhan. Taati sesuai perkataan Tuhan. Karena itu bagian ini menutup mengingatkan kita satu hal, bahwa setiap kita itu memang orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan pakai. Berarti setiap kali Tuhan itu bertindak di dunia, Tuhan bisa bertindak sendirian. Dia maha kuasa, tapi dia selalu mengizinkan tangan yang tidak layak seperti kita ini untuk berbagian di dalamnya. Itu selalu pola yang Tuhan pakai. Setiap kali Tuhan ingin mewujudkan rencananya, Dia menyisakan ruang untuk kita berbagian di dalamnya. Maukah kita berbagian? Setiap kali ada momen Natal, kita diingatkan, Tuhan lahir bukan tindakan seorang diri sebagai Tuhan saja, tapi melibatkan banyak orang yang tidak layak untuk dipakai Tuhan.
seperti kita semua. Tapi pertanyaannya, maukah kita dipakai? Dilayakkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, jangan takut, sehingga kita bisa mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Jadilah pada setiap kita yang tidak layak menurut apa yang Tuhan kehendaki. Itu the true servant, yang tidak punya hak atas hidupnya, tapi Tuhan layakkan. Sekarang saya mau hidup bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang kami itu dengar dari apa yang dipaparkan oleh Injil Lukas. Lukas memilih untuk menuliskan hal yang tidak masuk akal, dituliskan untuk mengingatkan setiap kami. Memang hal yang tidak masuk akal itu justru tidak mustahil untuk Tuhan kerjakan. Justru itu menunjukkan memang itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan justru disitulah Lukas itu menunjukkan satu pola bagi setiap kami. Setiap kali Tuhan bertindak, Tuhan tidak butuh kami, para manusia yang seringkali memberontak tidak setia. Tapi Tuhan selalu menyisakan ruang untuk kami itu diberi kesempatan, dipakai sekali lagi, dilayakkan. Padahal kami terus-menerus membuat pekerjaan Tuhan seringkali tidak efektif dikerjakan, menunda pekerjaan Tuhan. Mungkin lebih baik Tuhan itu mengerjakan langsung sendiri tanpa kami. Tapi Tuhan tidak memilih seperti itu. Tuhan selalu menyisakan ruang, memanggil kami, setiap kami, untuk dipakai, untuk disadarkan. Kami memang tidak layak, tapi kami diberikan kelayakan itu, dilayakkan. Sehingga Tuhan itu mengatakan, jangan takut, aku akan memberikan banyak sekali konfirmasi demi konfirmasi. Asalkan setiap kami mau menyatakan di dalam hati kami dengan lantang, kami ini hamba Tuhan. Setiap kami ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah pada hidup kami sesuai kehendak Tuhan. Inilah yang harusnya menjadi respon kami. Karena setiap kami adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan itu layakkan. Karena itu Bapa, pakai setiap kami di momen di bulan Natal ini, agar kami boleh disadarkan kembali hidup bagi Tuhan, dipakai Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan mau betul-betul memberikan diri kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.